Sebanyak 1.200 orang mengikuti vaksinasi massal gratis dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 yang berlangsung di halaman Vihara Tridharma Pemangkat, Kabupaten Sambas. Ratusan pekerja bidang transportasi dan masyarakat yang terdampak langsung pandemi COVID-19 mendapat bantuan sosial dalam bentuk paket sembako siap manfaat dari Balai Pengelola Transportasi Wilayah 14 Kalimantan Barat. Dan pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 sangat berdampak positif bagi perekonomian, salah satunya dengan membuka usaha mandiri berjualan buah kelapa. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? PT Citra Alkes sebagai perusahaan oksigen di Kalimantan Barat menyampaikan komitmen mereka untuk membantu pemerintah di dalam menjaga distribusi oksigen. Dan sesuai surat edaran Gubernur Kalimantan Barat terkait pelarangan sembahyang leluhur di kawasan pemakaman, masyarakat Tionghoa pun memilih melakukan ritual sembahyang leluhur di halaman yayasan atau di depan rumah. Bersama saya Esti Widyasari, inilah seputar iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, guna menjaga pasokan oksigen di Kalimantan Barat, PT Citra Alkes sebagai perusahaan oksigen di Kalimantan Barat menyampaikan komitmen mereka untuk membantu pemerintah di dalam menjaga distribusi oksigen. Sebanyak 6.000 tabung oksigen disiapkan untuk estimasi waktu 2 minggu ke depan. Sebanyak 6.000 tabung oksigen saat ini telah disiapkan oleh PT Citra Alkes untuk menjaga distribusi oksigen di Kalimantan Barat. Upaya ini dilakukan sebagai komitmen mereka dalam menjaga suplai oksigen dan membantu pemerintah. Pimpinan PT Citra Alkes, Okta, mengatakan 6.000 tabung oksigen yang kini berada di pabrik mereka dapat digunakan untuk estimasi waktu 2 minggu ke depan, di mana saat ini pihaknya juga telah memesan kembali 2 isotank yang akan datang di minggu depan. Selain itu, dengan masuknya pasokan 2 isotank oksigen ini, juga membantu rumah sakit dalam perawatan pasien COVID-19 serta masyarakat yang sedang menjalani isoman. Kami sudah bisa melakukan pertukaran tabung 1 meter kubik bagi masyarakat yang ingin melakukan pengisian ulang, bisa langsung ditukar di sini dari jam 8.30 pagi sampai jam 4 sore. Kami satu hari bisa lakukan pertukaran sekitar 200 sampai 300 tabung. Harga per tabung pengisiannya adalah sekitar Rp40.000, di mana dengan tekanan 2.000 PSI, artinya semua terisi dengan penuh. Supaya masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik, kami harapkan pengisian ini masyarakat tetap memperhatikan prokes kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen isi ulang masyarakat, PT Citra Alkes juga melayani masyarakat yang ingin menukar tabung oksigen setiap hari kerja dengan harga Rp40.000. Untuk menghindari antrian, layanan pengisian tabung 1 meter kubik dilakukan oleh PT Citra Alkes di Jalan Tanjung Pura. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Sesuai dengan surat edaran Gubernur Kalimantan Barat terkait pelarangan sembahyang leluhur di kawasan pemakaman, masyarakat Tionghoa pun memilih melakukan ritual sembahyang leluhur di halaman yayasan atau di depan rumah. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi makna sembahyang terhadap leluhur. Guna mencegah klaster baru COVID-19 di Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji melarang ritual sembahyang leluhur di kawasan pemakaman. Hal tersebut pun ditaati oleh masyarakat Tionghoa yang melakukan ritual sembahyang leluhur. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Yayasan Upgoro, Jalan Purnama, Pontianak Selatan, di mana pihak yayasan memilih halaman yayasan untuk melaksanakan ritual sembahyang, yang rutin dilakukan setiap bulan 7 untuk menghormati leluhur. Budi, Ketua Yayasan Upgoro, menjelaskan, pihaknya pun menyediakan lokasi sembahyang di halaman yayasan yang pelaksanaannya dilakukan silih berganti. Jadi himbauannya untuk tidak terjadi kerumunan dan terjadi klaster-klaster baru, dan untuk menjaga agar semua
dalam keadaan sehat walafiat dan untuk mendongkrak perekonomian di Kalimantan Barat. Budi juga mengaku jika pihaknya mendukung anjuran Gubernur Kalimantan Barat. Mengingat jika penyebaran COVID berkurang, tentu berdampak pada pemulihan perekonomian di Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Sebelumnya mengingat kondisi pandemi, MABT Kalimantan Barat juga telah menghimbau umat laksanakan sembahyang leluhur di rumah. Sudah menjadi tradisi di setiap tahunnya, mayoritas masyarakat Tionghoa melakukan sembahyang leluhur atau sembahyang kubur, guna menghormati para leluhur yang telah mendahului. Tak hanya doa, namun sesajian pun dipersiapkan sebagai pelengkap sembahyang leluhur yang dilakukan warga Tionghoa. Namun di masa pandemi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji memberikan surat edaran, yakni melarang untuk melakukan ritual sembahyang kubur, namun dilakukan di rumah saja. Hal ini bertujuan untuk menekan sebaran COVID-19. Riko Sugiyoto, Ketua MABT Kalimantan Barat pun turut menghimbau kepada masyarakat Tionghoa untuk mentaati aturan, guna menghindari klaster baru penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, kita meminta masyarakat Tionghoa khususnya yang mengadakan ziarah kubur agar semuanya prokes itu diperhatikan, diperketat lah gitu. Jadi ada himbauan untuk sembahyangnya di depan rumah. Ada yang mau sembahyang di depan rumah ya silakan. Gitu. Apabila mungkin ya di tempat kuburannya mungkin tidak ada orang, hanya 1-2 orang saja, ya mungkin bisa-bisa aja. Karena mungkin tidak termasuk daerah zona merah misalnya, zona hijau. Saya pikir itu bisa-bisa aja, tergantung situasi dan kondisi pada saat itu aja. Riko pun turut meminta nanti proses pembakaran wangkang yang sering dilakukan di kawasan Yayasan Bakti Suci agar tidak dihadiri masyarakat umum. Terlebih di tahun-tahun sebelumnya, proses itu sering dipadati masyarakat. Dari Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Sementara itu, sebanyak 1.200 orang mengikuti vaksinasi massal gratis yang berlangsung di halaman Vihara Tridharma Pemangkat, Kabupaten Sambas. Mereka yang divaksin dalam vaksinasi Merdeka dosis pertama dan dosis kedua bersama Vihara Tridharma Pemangkat ini mendapatkan bantuan paket sembako. Dengan antusias, masyarakat Kecamatan Pemangkat dan sekitarnya mendatangi halaman Vihara Tridharma Pemangkat untuk mengikuti vaksinasi massal gratis dosis pertama dan dosis kedua. Warga yang mau divaksin diberikan paket sembako, lantaran sudah meluangkan waktunya untuk mau divaksin sesuai dengan anjuran pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ketua Vihara Tridharma Pemangkat, Atong, mengatakan vaksinasi yang dilakukan ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta menghadapi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Seperti vaksinasi pertama, kita juga ada menyiapkan makan minum ya, kopi, teh, dan bakso untuk warga yang datang vaksin. Dan juga untuk kali ini di vaksin kedua ini kami menyiapkan sembako merah putih ya. Sembako merah putih berupa beras yang karungnya warna putih dan juga ikan yang kemasannya warna merah. Jadi benar-benar kita konsepkan merah putih, Pak. Ya, merah putih. Jadi tapi untuk sembako yang kami bagikan itu bukan hanya kita laksanakan pada kegiatan vaksinasi hari ini di Vihara. Kemarin waktu kegiatan vaksinasi di masjid ya, kita juga sudah membagikan ke masyarakat juga. Ya. Harapan kami masyarakat bisa antusias datang ke tempat vaksin dimanapun juga ya, khususnya kalau untuk di tempat Vihara di Tridharma Pemangkat ini, masyarakat yang menghadiri vaksinasi di sini tidak akan rugi. Kenapa saya bilang tidak akan rugi? Karena mereka datang tanpa kekurangan apapun, pulang dengan dalam kondisi perut kenyang dan juga bisa bawa sembako. Ya, artinya mereka hari ini dia datang luangkan waktunya untuk vaksin, berarti mereka mungkin absen kerjanya 1 hari, tapi mereka bisa mendapatkan balasan bawa sembako pulang dan perutnya kenyang. Vaksinasi yang dilaksanakan di halaman Vihara Tridharma Pemangkat ini merupakan vaksinasi massal terbanyak di Kabupaten Sambas. Dari Sambas, Uniar iNews melaporkan.
Bantuan sosial paket sembako untuk ratusan pekerja bidang transportasi. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Balai Pengelola Transportasi Wilayah 14 Kalimantan Barat memberikan bantuan sosial dalam bentuk paket sembako siap manfaat kepada ratusan pekerja bidang transportasi dan masyarakat yang terdampak langsung pandemi COVID-19. Kegiatan ini dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia yang digelar di kawasan Terminal Antarlintas Batas Negara, Kecamatan Sungai Ambawang, Kuburaya. Sebanyak 1,1 ton beras, 440 liter minyak makan, ratusan kilogram gula, dan bahan pokok lainnya yang telah dikemas menjadi paket siap manfaat dibagikan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 14 Kalimantan Barat bekerjasama dengan 5 instansi terkait kepada ratusan pekerja di bidang transportasi dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Kegiatan bantuan sosial Senin siang yang merupakan rangkaian Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia ini juga menyasar para sopir dan kernet bus antar negara tujuan Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai target prioritas bansos. Karena hingga saat ini rute perjalanan ke luar negeri masih ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Target utama kita adalah karena kami pun di bidang perhubungan, jadi kami pertama-tama adalah mereka yang bekerja di bidang transportasi ini. Yang jelas sangat berdampak juga bagi mereka. Kita lihat misal contoh di sini kan terminal antar negara. Nah, sejak COVID pandemi ini kan tidak ada lagi bus-bus yang melayani antar negara ini berangkat melayani antar baik ke Malaysia maupun ke Brunei kan. Nah, ini sangat berdampak sekali kan, banyak pula di sana pekerja-pekerja yang tidak bisa ikut, yang tidak bisa bekerja lagi. Termasuk juga kan teman-teman yang dari PO-PO yang lain, dari AKDP, semua kan menurun tuh. Selama pandemi ini abang ini sangat terdampak nggak sih dengan pemasukan gitu? Pendapatan tuh nggak kayak biasanya. Penurunannya berapa persen bang? 50% lah. Berapa bang? 50%. Saat ini, bansos merupakan upaya bantuan yang paling tepat dan cepat yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama karena konsumsi rumah tangga dinilai memiliki kontribusi paling besar dalam struktur ekonomi.
sekaligus menjadi kunci utama dalam menopang produk domestik bruto dan mencegah terjadinya resesi akibat pandemi. Dari Kubu Raya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 sangat berdampak positif bagi perekonomian. Hal inilah yang dilakukan oleh Mawardi, seorang jurnalis di Kalimantan Barat yang memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitarnya dengan membuka usaha mandiri berjualan buah kelapa. Buah kelapa mempunyai banyak khasiat, salah satunya meningkatkan imunitas, terutama di tengah pandemi. Inilah Mawardi, warga Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur. Saat pagi mulai menyingsing, dirinya bergegas untuk membuka kios usaha buah kelapanya. Sebelum beraktivitas, ia terlebih dahulu menggunakan masker untuk penerapan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah tertular dari virus COVID-19. Untuk bahan baku buah kelapa, Mawardi mengambil dari masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tempat tinggalnya, guna memberdayakan petani kelapa yang saat ini terpuruk akibat pandemi COVID-19. Mawardi biasanya mengambil sendiri kelapa dengan mengupah pemanjat atau diantar langsung oleh petani ke kios yang tak jauh dari rumahnya. Untuk pemanjat diupah sebesar Rp500 per buah, sedangkan kelapa parut dihargai Rp13.000 per kilonya. Dan kelapa muda harganya bervariasi, dijual antara Rp6.000 hingga Rp8.000. Kelapa-kelapa ini saya beli dengan warga-warga yang ada di Kelurahan Parit Mayor, artinya kelapa lokal gitu kan. Mereka yang ada punya kebun kelapa, ada juga sejumlah kawan-kawan yang kita berdayakan kan ketika mereka kerja sulit. Nah, cuma itu tadi kita juga bilang bahwa ini kita bisa hanya ngasih sedikit aja gitu kan, kita tidak bisa menggaji umpama per bulan, per minggu. Salah seorang pelanggannya, Erlina, mengatakan di masa pandemi COVID-19, buah kelapa punya banyak khasiat, salah satunya sebagai peningkat imun tubuh. Ini untuk pencegahan corona. Air kelapa nih, kalau bisa kelapa ini kita buang, ini nih depannya nih, diratakan bawah, dipanaskan, dikasih garam, ditambah jeruk sankis atau jeruk nipis. Kalau ada madu, kasih madu. Kita minum sehari 3 kali. Rasanya pernapasan kita tuh enak bernapas. Rasa badan tuh segar kalau yang saya rasakan. Mawardi mengaku keuntungan yang didapatkannya cukup lumayan, antara 70 hingga 100.000 per hari. Kesulitannya saat ini adalah pengadaan bahan baku, terutama buah kelapa muda. Dari Pontianak, Berlian Pasore, iNews melaporkan. Masyarakat Desa Gema, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang masih bertahankan budaya Breagas, di mana para wanita bergotong royong memasak beras ketan menggunakan sebilah bambu. Nantinya ketan yang telah dimasak akan dimakan bersama saat melakukan perayaan ritual adat. Inilah budaya Breagas masyarakat Dayak Desa Gema, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang, yang terus dilestarikan oleh masyarakat sebagai salah satu warisan leluhur yang syarat dengan berbagai nilai positif seperti gotong royong dan membangun rasa kekeluargaan antara sesama. Kegiatan Breagas yang diisi dengan memasak beras ketan atau pulut dicampur dengan santan kelapa ini rutin dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari berbagai ritual adat seperti acara pernikahan, kematian, ritual bercocok tanam, panen, serta berbagai acara adat lain. Nantinya pulut yang telah dimasak akan dimakan bersama atau dibagikan kepada tamu yang datang di dalam sebuah prosesi acara. Bumbu yang digunakan pun cukup beragam, mulai dari lemak hewan, santan, serta daun pisang dan daun pandan, dengan wadah bambu beserta kayu api yang sudah dikumpulkan bersama sebagai rasa kekeluargaan. Nama adat hari ini adat Breagas. Breagas lemang babi, lemang papat namanya tuh. Iya. Untuk adat orang duduk pengantin nanti malam. Berarti orang-orang tua di sini tahunya sudah dari zaman turun temurun ya, Bu ya? Jangan zaman nenek moyang dulu gini marang nikah di sini. Iya. Selain ini apa lagi, Bu, biasa, Bu? Biasanya yang selain untuk orang pengantin, nanti dibagi orang untuk pendaun namanya tuh, orang yang dikasih kerja itu, dikasih pendaun. Orang-orang yang bantu-bantu kerja nih ya? Dikasih pulut gaam, kasih lemak babi. Iya. Kalau untuk masaknya lama dah, Bu?
Untuk masaknya kalau gini lama. Setengah hari. Lama ya. Oke. Bu, ini kan sifatnya gotong royong nih Bu. Apa sih suka-sukanya Bu kalau ibu-ibu masak-masak ini? Suka kami sini sifat gotong royong itu memang suka. Berarti rame-rame kumpul ya? Rame-rame kumpul untuk ketemu dengan kawan-kawan. Prosesi pernikahan adat Desa Gema memang kita melakukan pembakaran ketan ya atau beras pulut yang kita sebut yaitu beragas kalau bahasa Gerai, yaitu khusus untuk acara beradat. Nah itu memang dilakukan oleh para wanita kalau untuk khusus di Gerai. Kalau di Simpang 2 atau adat Simpang itu orang lelaki. Daripada itu untuk di Gema ini kita menggunakan para perempuan untuk melakukan beragas. Iya. Itu biasanya di momen acara apa saja Pak? Ada kegiatan beragas itu? Ya itu kegiatan itu dilakukan seperti acara kematian dan acara mulai dari pernikahan yaitu minang. Kalau acara adat lain seperti panen itu tidak ada Pak ya? Panen ada juga dilakukan pada waktu musim nugal. Biasanya orang melakukan di Pondok Ladang untuk persiapan pagi atau boleh dikatakan untuk sarapan pagi begitu. Masyarakat berharap pemerintah dapat terus mensupport segala aktivitas adat dan budaya di Kabupaten Ketapang agar tidak hilang oleh perkembangan zaman. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosiulizar iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini di seputar iNews Kalimantan Barat. Saya Esti Widyasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan